4 nama bakal dicoret Sintayong dari timnas Indonesia imbas datangnya 3 pemain naturalisasi anyar. Timnas Indonesia saat ini gencar mendatangkan pemain keturunan atau naturalisasi baru untuk memperkuat skuad Garuda. Kedatangan mereka mau tidak mau berimbas pada menggemuknya jumlah pemain skuad timnas Indonesia, yang membuat pelatih Sintayong harus memilih untuk mencoret beberapa di antaranya. Ada 4 pemain yang berpotensi dicoret Sintayong dari timnas Indonesia, apalagi sekarang Martin Paes, Calvin Verdong, dan Jens Schreven resmi menjadi warga negara Indonesia. Apalagi timnas Indonesia sudah meraih tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia usai menang 2-0 atas Filipina di matchday terakhir putaran kedua. Bermain di Gelora Bung Karno, skuad Garuda menang 2-0 berkat gol Tom Haye dan Rizky Ridho. Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut beberapa pengamat sepak bola, Indonesia harus mempunyai komposisi pemain yang berkualitas agar bisa bersaing dengan negara-negara hebat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan digantikan oleh pemain-pemain keturunan yang berkualitas atau grade A. Berikut beberapa pendapat dari supporter mengenai 4 pemain yang bakal dicoret oleh Sintayong. Yang pertama adalah Hernando. Kiper ini terlalu pendek, bahkan tingginya masih 180 cm. Kekurangannya juga sangat banyak, lemah dalam hal memotong bola silang atau setpiece bola mati karena posturnya yang memang pendek, sering melakukan blunder, dan tidak bisa menjadi ball playing goalkeeper dan gampang kena mental. Beberapa netizen menyarankan untuk Martin Paes agar segera diproses perpindahan federasi untuk segera membela timnas Indonesia. Yang kedua adalah Asnawi. Menurut netizen, pemain ini terlalu banyak menggunakan ototnya, tapi tidak paham taktikal dari sebuah tim. Sering terlambat ke pertahanan, lemah dalam hal segi menyerang maupun bertahan. Berkali-kali salah passing ataupun intercept. Beberapa netizen seharusnya menganggap dia tidak pantas mengemban ban kapten karena dia tidak punya jiwa leadership sama sekali. Yang ketiga adalah Pratama Arhan. Beberapa pengamat sepak bola dan netizen berpendapat, sepak bola bukan tentang hanya berlari ke sana kemari dan hanya lemparan ke dalam, tapi juga taktikal dan ketenagan juga perlu untuk bermain sebuah tim. Contohlah Shane Patinama dan Verdong yang bermain menggunakan otak. Keempat adalah Marcelino Ferdinand. Beberapa netizen menganggap Marcelino sudah terkena star syndrome. Ia sering melakukan hal-hal yang tidak berguna di lapangan. Contohnya, terlalu memaksakan untuk dribble ketika lawan sudah banyak men-pressing. Yang kedua, sering show off atau tidak punya power dan daya ledak sebagai pemain depan. Pantas saja dia sering dilepas klub ketika ada panggilan di setiap event timnas karena memang dia tidak punya dampak apa-apa untuk klub. Dia juga terlalu asik bermain sosmed termasuk Asnawi. Netizen menganggap masih banyak pemain keturunan di luar sana yang ingin bergabung dengan skuad Garuda.